Lanjut Bu, siap. Ya, siap. Oke. Ada pakai tua. Ya. Selamat siang adik-adik. Siang Ibu. Siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Tuh masih semangat ini atau Semangat, Bu. sudah Semangat sekali. Semangat, Bu. Semangat sekali, Bu. Hidup Ibu Biar Guru. lapar. ya. Iya. Jadi karena kita ini pembelajaran jam terakhir, kita harus tetap semangat. Oke? Semangat. Iya. Jadi kalau kita akan memulai pembelajaran, dan sebelum kita memulai pembelajaran, kita buka dengan doa, dan Silvana bisa pimpin doa. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, disampaikan terima kasih kepada Silvana yang sudah membuka doa pembelajaran di saat ini. Nah, Ibu lihat semuanya hadir ya? Atau ada yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Hadir, Bu. Ya, Ibu berharap kehadiran ini tetap dipertahankan karena kehadiran juga masuk dalam proses penilaian. Nah, sebelum kita lanjut pada materi, Ibu mau bertanya dulu, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ya, pembelajaran kita minggu yang lalu tentang unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, siapa yang masih ingat? Adakah yang masih ingat? Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ya, betul sekali Muhammad. Kemudian unsur intrinsik itu ada berapa? Ada banyak Ibu. Banyak, Ya, Bu. coba Vina. 7, Bu. Vina, 7, Bu. ya Vina. Ada 7. Ada 7, Bu. Vina Ya, ada sebutkan. tema, tokoh, penokohan, alur, setting, sudut pandang, dan amanat, Bu. Ya, beri apresiasi kepada Vina dan Muhammad. Ternyata Ibu senang sekali, ternyata anak-anak, adik-adik masih bisa mengingat pembelajaran minggu yang lalu. Ya, untuk materi kita saat ini, kita masuk kepada materi yang baru. Materi kita yaitu mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunan cerpen. Ibu share ya. Apakah sudah tampil? Belum Ibu. Ya, sambil menunggu. Jadi tujuan pembelajaran kita untuk materi saat ini yaitu yang pertama, diharapkan kalian dapat menyusun kembali cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Kemudian yang kedua, kalian mempresentasikan, menanggapi dan merevisi hasil kerja dari kelompok. Jadi sebentar kalian akan berdiskusi. Bu akan bagi dalam 2 kelompok dan kalian akan mengerjakan tugas yang ada nantinya di LKPD. Ibu masih mencoba membuka untuk presentasi materi. Mohon bersabar sedikit ya adik-adik.
Apakah sudah tampil? Belum, Ibu. Oh iya. Ya, mungkin gangguan jaringan. Ibu akan menjelaskan saja ya. Dalam mengkonstruksi cerpen ada 4 langkah, ya. Ada 4 langkah. Yang pertama yaitu merumuskan bahan, kemudian kedua menentukan ide, ketiga menyusun kerangka, dan keempat mengembangkan kerangka atau menulis cerpen. Nah, dalam merumuskan bahan itu bisa kita ambil dari pengalaman-pengalaman yang kita alami. Baik itu pengalaman yang menyenangkan, atau menyedihkan, atau menakutkan, dan pengalaman yang dialami oleh orang lain. Nah, setelah kita merumuskan bahan, langkah selanjutnya yang kita ambil yaitu menentukan tema. Nah, setelah merumuskan bahan, kita menentukan tema, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita menyusun kerangka, ya. Menyusun kerangka. Dalam menyusun kerangka ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu kita bisa menyiapkan kertas kosong atau spidol berwarna, atau bisa juga diganti dengan buku dan pena. Kemudian langkah yang kedua, kita menuliskan topik utama dari cerpen yang akan kita buat di tengah-tengah kertas. Misalnya topik yang kita ambil yaitu kenakalan remaja. Nah, kita lingkari kata kunci itu karena itulah yang akan menjadi pusat dari cerpen kita. Kemudian langkah yang ketiga, buatlah cabang utama terkait topik tersebut. Jadi kita membuat cabang. Setelah kita menentukan topik, kita membuat cabang, dan terus kita membuat cabang sebanyak-banyaknya, sebanyak yang kita temui ide-ide tersebut, dan kemudian kita perhatikan apakah kata kunci tersebut sudah dianggap lengkap atau tidak. Nah, langkah selanjutnya yaitu jika sudah lengkap, maka kita menomori kata-kata kunci sesuai dengan urutan yang akan dalam cerpen. Setelah itu, kita kembangkan menjadi cerpen yang utuh. Sebenarnya di sini ada tampilan cara kita dalam menentukan topik, kemudian kita menyusun kerangka dan mengembangkan kerangka. Di sini ada contohnya, tetapi mungkin ringan. Jadi tidak bisa ditampilkan. Ada contoh-contoh setelah kita menentukan topik, menyusun kerangka, kemudian tugas kita selanjutnya yaitu mengembangkan kerangka menjadi cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Bu, Jelas. sudah jelas. Oke, baiklah. Kalau sudah jelas, sekarang Ibu akan bagi kalian dalam 2 kelompok ya. Iya. Kelompok yang pertama, Vine, Ferdinando, Altein,
Silvana, dan Helmi. Kemudian kelompok yang kedua, Yuniarti, Muhammad, Sarkia, Ilke, dan Nesya. Nah, jadi kalian akan berdiskusi sesuai dengan LKPD yang sudah Ibu kirim ya. Jadi secara berkelompok kalian akan berdiskusi terkait dengan tugas yang akan kalian buat di LKPD. Ibu harap kalian berdiskusi dengan baik dan agar supaya diskusi bisa berjalan dan diharapkan semua aktif ya. Ya, Bu. Bu, Muhammad Banakal, Bu, Baku Tidenggoro. Muhammad, Iya Bu, Dari maaf tadi, Bu. Bu. kelompok 1 ada kesulitan. Ya, Bu, sementara mengerjakan. Ya, kelompok 2 bagaimana? Junior teman HP Bu. Juniarti, HP itu tolong disimpan ya. Oke, kalau begitu Sudah. Ibu persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan siapa yang mau presentasi? Saya, Bu. Kelompok 1, iya silakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kami dengan topik keluarga. Kemudian kerangka di sini ada 3. Yang pertama, suasana baru. Yang kedua, kebiasaan baru. Dan yang ketiga, kasih sayang yang berbeda. Yang menjadi judul cerpen kami, Keluarga Baruku. Saya akan membacakan sedikit hasil cerpen kami. Pagi itu cuaca begitu tak bersahabat. Awan mendung yang menghiasi hari ini tak ada sedikit pun cahaya matahari muncul di langit. Aris, anak kecil yang hidup, tidak lagi bersama kedua orang tuanya. Demikian hasil yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ya, berikan apresiasi bagi kelompok 1 yang sudah dengan berani mempresentasikan hasil mereka. Dan Ibu persilakan kepada kelompok 2. Silakan siapa? Siap, saya, Bu. Oh ya, Yuniarti. Ya, terima kasih atas kesempatan. Saya mewakili dari kelompok 2 akan memaparkan hasil karya kami. Jadi, topik yang kami ambil tentang persahabatan. Kemudian kerangkanya ada 2. Yang pertama selalu ada dalam suka dan duka. Yang kedua saling berbagi. Nah, cerpen yang kami susun ini, atau yang kami tulis, judulnya Indahnya Berbagi dengan Sahabat. Pagi itu hujan turun deras. Ani merasa bingung bagaimana untuk berangkat ke sekolah. Ketika sedang memandang hujan, terdengar suara handphone berdering dari kamar Ani. Lantas saja Ani masuk ke kamar dan menjawab telepon. Ternyata yang menghubungi Ani adalah Lia, sahabatnya. Dalam teleponnya, Lia mengatakan bahwa ia akan menjemput Ani. Sebab Lia tahu jika Ani sedang kebingungan bagaimana untuk pergi ke sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, Bu. Ya, berikan apresiasi kepada kelompok 2 yang sudah menyampaikan hasil diskusi mereka. Ya, demikianlah adik-adik. Ibu melihat kedua kelompok ini sudah tampil dengan baik. Ya, kemudian semuanya aktif dalam diskusi. Dan pembelajaran kita di saat ini sampai di sini. Sebelum Ibu menutup, Ibu mau bertanya dulu siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita di hari ini? Saya Bu. Ya, Silvana silakan. Maka saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini di dalam mengonstruksi cerpen ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama merumuskan bahan, menentukan ide, menyusun kerangka, dan yang terakhir mengembangkan kerangka cerpen. Ya,
Terima Kesimpulannya, Bu kasih Guru. Silvana. Terima kasih ya. Demikianlah Silvana telah menyimpulkan hasil pembelajaran kita di hari ini. Dan Ibu berharap kiranya pembelajaran kita di hari ini boleh bermanfaat bagi kalian semua. Dan kita akan menutup kegiatan kita di hari ini dengan doa. Dan untuk doa penutup, Ibu minta dari Altein. Ya, terima kasih teman-teman untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, yaitu doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih dan sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu Guru. Siang, Bu Guru. Mari kita